Setelah pertemuan kemarin, aku sudah membayar Raihan sesuai dengan janjiku. Namun ada yang janggal dalam pikiranku setelah mendengar perkataan Raihan. Aku tidak pernah berpikir apa yang akan terjadi ke depannya setelah pertemuan ini. Benar kata Raihan, bisa saja ayah menyuruhku menikah dengannya. Dijodohkan dengan anaknya teman ayah saja aku tidak mau. Apalagi menikah dengan Raihan, pria yang sama sekali aku tidak mengenal dia sebelumnya. Seperti apa keluarganya, dan satu lagi, pekerjaan Raihan yang hanya tukang ojek. Bagaimana bisa dia menghidupkan aku dan anak-anakku nantinya? Mulai hari ini aku sama sekali tidak akan menghubungi Raihan, karena aku anggap sudah tidak ada urusan lagi dengannya. Aku yang seharian hanya berada di kamar tiba-tiba ditelepon oleh Vera. Halo Ver, ada apa telepon gue? Dia lo di mana? Gue di rumah, ada apaan sih? Kamu tidak pergi ke kafe? Sehari setelah karyawan itu dibayar, kamu belum mengumpulkan semuanya. Astaga, gue lupa Ver. Ya udah gua kesana sekarang. Aku lupa kalau belum merekap gaji karyawan. Gara-gara Raihan aku jadi tidak semangat dan melupakan hal penting dalam pekerjaan. Setelah menutup telepon dari Vera, aku langsung bergegas pergi ke kafe. Sekalian aku mau cerita soal pertemuan Raihan dengan orang tuaku kemarin. Setelah sampai di sana, aku langsung mengurus pekerjaanku. Sekitar 2 jam aku berada di ruang kerjaku, dan sudah menyelesaikan semuanya. Aku pergi ke bagian dapur untuk mengecek pekerjaan mereka. Suasana kafe cukup ramai karena hari semakin sore, apalagi kalau malam, banyak tamu yang datang untuk sekedar ngopi atau makan malam di kafeku, ditambah tempat yang aku pilih untuk dijadikan ladang usahaku ini terbilang cukup strategis. Jadi setiap harinya selalu ramai pengunjung yang datang. Aku masuk ke ruangan Vera yang berada di sebelah ruang kerjaku. Ver, kamu gak sibuk? Tanyaku pada Vera. Enggak deh, sini duduk. Oh iya gimana deh kemarin? Lancar, bukan? Ini gue mau cerita sama lo. Lo tahu gak Ver, si Raihan ngakunya dia itu pilot. Gila banget kan tuh orang, terlalu tinggi gayalnya. Aku yang menceritakan pertemuan kemarin dengan sedikit kesal. Lah bagus dong, coba kalau dia ngaku tukang ojek, ayah lo gak bakal maulah. Bisa-bisa lo bakal tetap dijodohin sama bokap lo. Iya sih Ver, lo tahu Raihan ngomong apa pas mau pulang? Dia bilang kalau ayah sudah mulai menyukainya, dan gimana kalau nanti orang tua gue minta gue nikah sama Raihan. Vera melotot kaget. Iya deh, gue juga kemarin mikirnya kayak gitu, kalau akhirnya lo disuruh nikah gimana? Makanya gue bingung Ver, gue gak mikir sejauh itu. Kalau seandainya terjadi gimana deh? Gue gak mau Ver, lo tahu kan gue aja gak kenal sama Raihan, keluarganya gue gak tahu di mana, dan pekerjaan dia Ver, Raihan itu tukang ojek. Gimana bisa dia ngasih makan gue nantinya? Ini dia, kenapa rezeki orang tidak boleh diremehkan. Siapa tahu tabungan Raihan segunung. Kita tidak tahu. Vera yang berusaha menenangkanku, sepertinya agak kesal mendengar omongan aku barusan. Memang rezeki orang itu gak ada yang tahu. Tapi masalahnya aku tidak bisa menikah dengan orang yang gak aku cintai. Terus lo mau gimana kalau seandainya orang tua lo beneran pengen lo nikah sama Raihan? Lo mau nolak, alasannya apa dia? Pasti orang tua lo curiga kan? Aku yang semakin pusing tidak tahu harus berbuat apa. Gue gak tahu Ver, gue harus gimana sekarang? Maukah ya, lo memang harus menikah dengan Raihan Dea? Lo sewa Raihan jadi suami lo dengan bayaran lebih tinggi. Tentu saja dia mau. Tawaran Dea semakin membuat pikiranku bingung. Vera,
menikah itu hal yang serius. Dan gue cuma mau nikah sekali dalam hidup gue. Lo tahu kalau orang udah suami istri itu ngelakuin apa aja. Gue gak kebayang kalau nantinya gue harus tidur sama laki-laki yang gak gue sayang. Gue harus ngelayanin dia makan, minum, dan enggak fair, enggan mungkin. Dia ingat, pernikahan lo itu cuma pura-pura aja. Lo kasih waktu Raihan beberapa bulan buat jadi suami lo. Tanpa lo harus berhubungan badan sama suami lo itu. Setelah itu Raihan boleh menceraikan lo. Simple kan? Tetapi fair, apa dia mau? Apa menurut lo ini gak keterlaluan? Vera menggelengkan kepalanya, enggak ada. Selagi lo bayar dia, Raihan pasti mau. Karena bagaimanapun dia butuh uang buat menghidupi keluarganya. Oke, kita coba ya Fer. Tapi semoga aja keluarga gue gak nuntut yang aneh-aneh ke gue. Semoga aja ayah gak nyuruh gue cepet-cepet nikah sama dia. Saat ini pikiran dia sangat tidak karuan. Perasaan takut dan ragu terus menghantuinya. Bagaimana kalau ayahnya memang ingin dia segera menikah dengan Raihan? Dan bagaimana kalau Raihan menolak untuk dijadikan suami sewaannya dia? 1 bulan berlalu, sejak pertemuan Raihan dengan keluargaku. Ayah dan bunda tidak pernah membahas soal pernikahan. Sesekali mereka hanya menanyakan kabar Raihan saja, dan kapan Raihan akan datang kembali ke rumah. Aku selalu menjawab kalau Raihan sedang bekerja. Akhir-akhir ini Raihan selalu ada penerbangan ke luar negeri, jadi dia belum bisa datang ke rumah. Dan kami hanya berkabar melalui telepon dan video call saja. Selalu itu yang aku jawab ketika ayah dan bunda sedang menanyakan Raihan. Dan sejak pertemuan itu juga, aku tidak pernah menghubungi Raihan dan kami juga tidak pernah bertemu lagi. Aku benar-benar sudah menganggap urusanku dengannya sudah beres. Tapi kalau suatu hari ayah menanyakan Raihan dan membahas soal pernikahan, mau tidak mau aku akan menghubunginya lagi, karena cuma Raihan yang bisa menyelamatkan hidupku. Hari ini aku berniat pergi ke salah satu mall di Tangerang. Rasanya aku ingin sekali berbelanja dan aku juga ingin pergi ke salon. Karena sudah lama aku tidak pernah memanjakan diriku sendiri. Aku mengajak Vera namun ia tidak bisa ikut denganku. Karena Vera dan Adit akan pergi menemui keluarga Vera di Sukabumi. Mereka akan membahas soal pernikahan. Karena memang Vera sudah lama pacaran dengan Adit, dan keluarga mereka pun sudah saling merestui. Rencananya Vera dan Adit akan menikah dalam waktu dekat ini. Akhirnya aku memutuskan untuk pergi sendiri, karena jiwa shoppingku sudah meronta-ronta.